Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wow. Sobat PCI, kembali lagi sama saya. Di sini saya selaku moderator pada acara PCI Podcast. Sebelum kita memulai lebih jauh, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Fahrul Zaid Honorafi. Di sini saya selaku guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMP Prima Cendekia Islam. Untuk saat kemarin saya ada di posisi guru ini dan saya sekarang ada di sini selaku moderator. Kita sapa-sapa dulu. Boleh perkenalkan siapa namanya sebagai guru apa di SMP PCI? Oke, baik. Halo Sobat PCI, perkenalkan nama saya Sidik Faisal Firdaus. Saya sebagai guru tahfiz dan tahsin di SMP Prima Cendekia Islami. Oke, selaku guru tahfiz dan tahsin di SMP Prima Cendekia Islami, Sobat PCI. Kita akan tanya-tanya kepoin. Apa sih yang biasa dilakukan oleh guru-guru tahfiz di SMP Prima Cendekia Islami ini? Saya ingin nanya Pak Sidik. Sebelumnya salaman dulu Pak Sidik. Salam. Di bulan suci Ramadan ini kita akan membahas mengenai guru tahfiz dan tahsin. Oke, bisa diceritakan Pak Sidik secara singkat bagaimana tahfiz sebagai pembelajaran menjadi bagian utama dalam konsep pendidikan di SMP Prima Cendekia Islami, Pak Sidik? Oke, ya kita tahu sendiri pada Pak dalam visi misi SMP Prima Cendekia Islam ini ada yang namanya digitalisasi Qurani, ya, yang dimana di era revolusi industri 5.0 yang menuju ke 5.0 itu dibutuhkan sisi religiusitas, di mana hari ini anak-anak muda itu berlomba-lomba menjadi profesi yang terbaik, tapi banyak yang melupakan religiusitas. Makanya SMP Prima Cendekia Islam ini mengusung digitalisasi Quran ini, di mana di zaman teknologi yang semakin pesat diiringi juga dengan keseimbangan religiusitas melalui Quran. Oke, berarti Qurannya itu dari era digital ini kita harus terapkan kepada anak-anaknya. Oke, siap. Seperti itu. Pertanyaan yang pertama, saya kepo nih pertanyaan kedua. Mas Sidik, bagaimana metode pembelajaran tahfiz yang diterapkan di SMP Prima Cendekia Islami? Seberapa besar porsi waktu yang diberikan oleh guru-guru tahfiz khususnya dan Pak Sidik sebagai guru tahfiz dan tahsin dalam sehari? Ya, metode yang diterapkan di PCI untuk tahfiz dan tahsin ini itu tidak padu dalam satu metode karena dilihat dari beragamnya kemampuan siswa dalam menghafal. Makanya di sini peran guru tahfiz dibutuhkan dalam melihat bagaimana siswa tersebut cara menghafalnya. Oke. Ada yang bisa pakai visual, ada yang cukup auditori, ada yang pakai gerakan, ya, yang kinestetik, atau kemudian kita kenalnya Abu Yasar, ya, pada Pak. Ada juga metode umi, ya, gitu. Nah, kemudian porsi dalam tahfiz ini yang diberikan di sekolah PC ini ada 3 jam satu hari. Kemudian yang kita kalkulasikan itu selama 5 hari ada 15 jam. Berarti 2 jamnya itu di kelas dan 1 jamnya di hataman. Makanya 2 jamnya itu kita fokus kepada teoritikal, ya, teoritikal tahsin dan tahfiz. Kemudian di 1 jamnya itu praktikal, yaitu di hataman. Gitu. Oke, Sobat PCI, mungkin itu sedikit penjelasan dari Pak Sidik dari bagaimana cara penerapan pembelajaran dari guru tahfiz dan tahsin. Di sini saya sedikit kepo dan penasaran dari pembelajaran yang Pak Sidik lakukan kepada anak-anak. Mungkin Sobat PCI juga pada penasaran dan kepo nih. Pak Sidik, saya ingin nanya. Pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Sidik kepada anak-anak mengenai visual, audiovisual, dan lain sebagainya itu bagaimana cara penerapannya Pak Sidik? Contohkan saja saya selaku murid Pak Sidik nih, mungkin Sobat PCI juga supaya tahu, oh ternyata seperti ini pembelajaran visual dari tahfiz, pembelajaran audiovisual dari tahfiz, maka penerapan praktik gerakan dari pembelajaran tahfiz itu seperti apa? Boleh dicontohkan Pak Sidik sedikit saja Pak Sidik? Oke. Kalau untuk audiovisual itu sebetulnya masuknya kepada klasikal, ya. Oke. Jadi kita bisa membaca, kemudian menghafal. Kemudian untuk audio itu kita mendengarkan murotal, kemudian menghafal. Jadi itu pada ranahnya klasikal. Nah, kemudian adapun audio visual yang
pada akhirnya membantu menguatkan hafalan itu kepada digitalisasi. Kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi seperti media-media Google Classroom untuk AI. Jadi nanti siswa tersebut merekam bacaannya, kemudian dideteksi oleh AI apakah bacaannya benar atau salah gitu. Nah, banyak lagi media-media yang bisa dipergunakan untuk memperkuat hafalan. Nah, kemudian untuk tadi anak-anak yang kiranya kinestetik nih harus bergerak gitu, cara ngapalnya gitu ya. Nah, itu ada pakai metode al-muyassar gitu, itu pakai tangan gitu ya. Jadi yang diingatnya itu depannya dulu. Katakanlah kita surat An-Naba ya, amma yatasaalun anin nabail azim allazi hum fihi mukhtalifun. Jadi amma yatasaalun, jadi di ayat 1, ayat 2, ayat 3 gitu ya. Amma yatasaalun anin nabail azim. Jadi yang kita ingat itu adalah di tangan ini itu ada depan ayat gitu ya. Depan kalimat ayat amma yatasaalun anin nabail. Itu seperti itu contoh kecilnya mungkin. Mungkin itu sedikit media pembelajaran yang selalu diterapkan guru-guru tahfidz ya, supaya anak-anak PCI ini dari kelas 7, 8, dan 9 cepat untuk cara menghafalnya. Nah, mungkin Pak Sidik, di sini ada pertanyaan dari saya. Banyak sekali anak-anak yang susah untuk menghafal atau mungkin susah untuk mengingat hafalan-hafalan yang sudah mereka hafalkan. Nah, bagaimana peran guru-guru tahfidz, khususnya Pak Sidik selaku guru tahfidz gitu ya, membimbing siswa yang kesulitan dalam menghafal Al-Quran? Sebagaimana yang kita tahu, menjaga hafalan itu memang cukup susah ya. Terlebih itu berbeda dengan menghafal teori-teori pembelajaran gitu ya, teori IPA, IPS dan sebagainya, itu beda. Ada ranah-ranah yang dimana itu bisa membantu terjaganya apa, yaitu salah satunya cara ibadahnya siswa gitu. Maka ketika siswa bisa menghafal kemudian ibadahnya tidak terjaga, yaitu kebanyakan gitu ya, lupa lagi gitu. Nah, kalau misalnya dirasionalisasikan ya mungkin secara mereka rajin sholat, rajin ibadah, ayat-ayat yang mereka hafal itu dipakai. Katakanlah untuk tadi kan kesulitan para siswa itu banyak. Di kelas 7, 8, dan 9. Itu beda-beda tingkat kesulitannya. Untuk kelas 7 itu menghafal juz 30 pada Pak ya. Rata-rata kesulitan mereka itu di juz 30 itu karena baru lagi bertemu hafalan. Mungkin ada yang di SD-nya pernah menghafal, ada yang di SD-nya belum pernah menghafal gitu ya. Nah, kemudian disitulah peran guru tahfidz untuk mendeteksi mana siswa yang bisa mengikuti program yang sudah diberikan. Berarti satu tahun itu 1 juz, berarti kita bisa mendeteksi mana satu anak yang bisa mengikuti 1 tahun atau 2 semester itu dengan 1 juz, mana anak yang kiranya tertinggal atau lambat. Gitu, itu bisa ditreatment gitu ya, dideteksi terlebih dahulu. Makanya guru tahfidz itu mengenal 3 tingkatan, tingkat dasar, tingkat terampil, dan tingkat mandiri. Itu bisa kita deteksi dari segi bacaan, jadi bacaannya, kemudian ada dari segi menghafal, sebagaimana cara dia menghafalnya gitu, kemudian ketika dia setoran seberapa kuat gitu. Kemudian untuk di kelas 8 rata-rata tingkat kesulitan di kelas 8 itu dalam menjaganya, karena di mana di kelas 8 itu anak-anak itu sudah mulai tumbuh menjadi sebagai seorang anak SMP gitu. Padahal sebelumnya sudah punya bekal ya di kelas 7 untuk kelas 8. Jadi sebagaimana yang tadi saya bilang bahwa menjaga hafalan ini ada ranah-ranah yang memang bisa membantu terjaganya hafalan. Salah satunya aspek rohani atau karsa, namanya aspek dalam hati gitu. Itunya salah satunya dengan menjaga ibadahnya gitu ya. Nah, rasionalisasinya apa? Ketika mereka bisa menjaga ibadahnya, mereka akan
memakai ayat-ayat yang mereka hafal. Kemudian ketika mereka menghafal ayat-ayat yang dipakai, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah terjaga hafalannya. Nah kemudian di lapangannya beberapa anak memang kesulitan untuk hal tersebut karena jenuh dan sebagainya. Makanya dari itu guru tahfiz harus adaptif. Ketika anak ini jenuh dengan metode yang ini, maka kita pakai metode yang lain, atau kita mulai digitalisasi, atau kita buat game gitu. Kemudian untuk di tingkat kelas 9, di tingkat kelas 9 itu juz 28, berbeda dengan kelas 8 yang juz 29. Kelas 8 ini juz 28 ini tingkat kesulitannya itu dari diksi pada Pak. Jadi diksi pedanan kata di ayat-ayat juz 28 itu berbeda dengan juz 29 dan juz 30. Jadi ayat-ayat kata-katanya baru, kosakatanya baru lagi. Gitu. Kemudian ayat-ayatnya, satu ayatnya itu bisa 4 sampai 5 baris panjang-panjang. Makanya rata-rata tingkat kesulitan di kelas 9 itu dalam menghafal itu. Mereka tidak terbiasa menghafal satu ayat yang isinya 5 baris. Biasanya kan di juz 30 satu baris itu bisa 3 ayat. Pun di juz 29 satu baris itu bisa 3 ayat, 2 ayat. Kemudian ketika mereka masuk ke kelas 9 di juz 28 itu ayatnya paling panjang. Cuman balik lagi tadi dalam menjaga hafalan siswa di PCI ini itu dibuatkan program 1 hari 3 jam ya, untuk menjaga hafalan. Kemudian di luar pada itu di rumah orang tua dan peserta didik harus menjaga hafalan peserta didik melalui pemantauan kegiatan keibadahannya. Oke. Mungkin itu berarti yang bisa dijelaskan. Oh, panjang sekali sobat PCI. Tingkatan-tingkatan kesulitan dari para siswa dari tingkat kelas 7, 8, dan 9 itu sangat berbeda-beda sobat PCI. Yang dijelaskan sama Pak Sidik tadi kelas 7, 8, dan 9 itu sangat berbeda dan beragam. Untuk pengingatnya, untuk menjaganya, pola penghafalannya itu harus benar-benar dirutinkan kembali anak-anak. Oke, kemudian Pak Sidik mungkin di situ ada sedikit tantangan atau cukup besar gitu ya, tantangan-tantangan yang Pak Sidik dapatkan supaya anak-anak PCI ini kelas 7, 8, dan 9 bisa konsisten untuk menjaga hafalan-hafalannya. Nah mungkin saya pengen tahu nih tantangan terbesar sebagai Pak Sidik selaku guru tahfiz di PCI ini apa sih pada saat mengajar itu tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesar guru tahfiz dalam menjaga hafalan siswa itu tadi salah satunya pergaulan anak SMP hari ini pada berbeda kan dengan zaman dulu. Kemudian di mana media sosial hari ini itu lebih kepada banyak hiburan-hiburan yang memudaratkan gitu. Sedikit anak-anak SMP hari ini, bukan SMP semuanya ya, anak-anak SMP semuanya yang di media sosialnya algoritma media sosialnya itu ilmu pengetahuan atau hiburan-hiburan yang mendidik, rata-rata hiburan-hiburan yang lebih kepada mudarat lah gitu. Sedangkan untuk menjaga hafalan tadi saya katakan bahwa ada aspek-aspek di luar daripada kognitif siswa gitu. Ada ranah-ranah karsa gitu, rohani yang dimana kita harus menjaga gitu. Kemudian tugas daripada menjaga hafalan ini bukan hanya tugas daripada peserta didik dan guru tahfiz pada Pak, tapi tugas juga untuk orang tua di rumah karena praktikal atau praktek hafalan ayat-ayat siswa itu ya di rumah gitu melalui salat maghrib. Kemudian coba anak tersebut mengimami keluarganya atau mengimami adiknya minimal gitu. Itu bisa dilihat bagaimana siswa tersebut mampu menghafal dengan baik atau tidak gitu. Seminimalnya itu dalam menjaga hafalan. Sebelum pada akhirnya lebih jauh untuk menjaga hafalan itu meninggalkan hal-hal dosa-dosa lah ya, membersihkan hati jauh daripada kemaksiatan. Mungkin itu ya Pak Sidik yang bisa dijelaskan. Tantangan terbesarnya kembali lagi saat pulang sekolah, mungkin itu tantangan terbesar pada saat guru-guru tahfiz mengajarkan di sekolah. Pada saat mereka pulang sekolah, mereka tidak bisa mengawasi bagaimana cara anak-anak tersebut menghafal atau tidak.
Nah, kembali lagi kepada peran keluarga dan orang tua ya Pak Sidik. Mungkin di situ peran keluarga dan orang tua diterapkan kembali di dalam rumah atau di dalam area keluarga supaya anak-anak tetap konsisten dalam penghafalannya. Kemudian untuk anak-anaknya juga, mungkin tadi yang poin dapat saya ambil Pak Sidik mengenai pergaulan bebasnya Pak Sidik ya, yang harus diatur dan disaring kembali. Ya. Mungkin banyak sekali sekarang anak-anak Gen Z katanya ya, yang sering dibilang, padahal saya juga sama Pak Sidik Gen Z mungkin ya, termasuknya. Tapi mungkin saya sudah menyaring bagaimana pergaulan bebas yang memang benar-benar positif dan negatif di situnya. Apakah bisa berdampak positif dan negatif? Mungkin anak-anak bisa mengambil segi positifnya saja pada saat bergaul di dunia luar. Tidak melarang, boleh, tetapi kalian harus bisa menyaringnya. Oke. Mungkin selanjutnya Pak Sidik, pertanyaan penutup mungkin ya Pak Sidik. Bagaimana sih cara sekolah mengatasi kejenuhan siswa dalam menghafal? Oke. Sekolah dalam hal ini berarti diwakili oleh guru-guru tahfiz, GMP tahfiz pada kenapa ya, ataupun bekerjasama dengan pihak sekolah juga MGMP tahfiz, yaitu yang pertama gitu ya, kejenuhan itu selalu ada, apalagi kita melakukan hal yang itu saja setiap hari, template gitu ya. Dan makanya kita sebagai guru tahfiz memaklumi ketika siswa jenuh gitu. Makanya guru tahfiz itu harus adaptif gitu ya. Adaptif itu di mana siswa yang sedang jenuh, mana siswa yang ya on the track gitu ya, sesuai jalannya gitu. Nah, ketika ada siswa yang jenuh, kita buat pola cara menghafal yang beda gitu. Kita tadi digitalisasi, kita pakai game puzzle ayat, kemudian game AI ayat, tebak ayat dengan AI gitu melalui Classroom dan sebagainya gitu. Kemudian di program sekolah, di tingkat sekolah pun untuk mengatasi kejenuhan siswa itu kita memacu motivasi siswa agar mampu menghafal lagi itu dengan adanya sidang tahfiz pada Pak ya. Ada sidang tahfiz itu untuk memacu kembali yang tadinya dia bosan gitu ya, menghafalnya lemah gitu ya, letih. Ketika ada sidang tahfiz itu diperuntukkan agar siswa kembali termotivasi untuk menyelesaikan hafalannya ya. Kemudian dia dapat penghargaan berupa sertifikat yang kemudian insya Allah itu bisa membantunya setelah lulus sekolah gitu. Oke, mungkin ini seharusnya pertanyaan terakhir teman-teman PCI, sobat PCI, tapi saya sedikit kepo nih mengenai sidang tahfiz yang Pak Sidik sampaikan tadi. Berarti sidang tahfiz tersebut yang diadakan di sekolah PCI ini, yang dinaungi oleh guru-guru tahfiz SMP PCI ini, itu menjadi tombak ukur siswa-siswa supaya penghafalannya terus dijaga gitu ya Pak Sidik. Ya. Itu salah satunya mungkin ya. Nah kemudian jika anak tersebut lulus sidang tahfiz di SMP PCI, itu menjadi bekal mereka untuk ke jenjang selanjutnya mungkin ya. Berarti itu sudah memiliki bekal dari anak di sekolah PCI. Mungkin gimana cara anak-anak supaya bisa lulus sidang tahfiz Pak Sidik? Ya. Untuk sidang tahfiz di PCI sendiri itu pakai dua metode ya Pak. Pak. Yang satu tadi metode tasmi, yaitu membaca satu surat langsung. Surat. Kemudian ada pakai metode sambung ayat gitu. Nah, kemudian ayat-ayat yang ayat-ayat dan surat-surat yang diujikan pun kan ayat-ayat yang surat-surat yang selama ini dihafal gitu selama 1 semester atau hingga 2 semester. Makanya salah satunya agar siswa mampu menghadapi sidang gitu ya, itu dengan selalu merojaah tadi, kembali lagi pada penjagaan hafalan di luar sekolah yaitu di rumah gitu, yaitu selalu merojaah, menjaga hafalannya gitu. Kemudian nah ini pada apa yang di PCI itu, anak-anak PCI itu kadang ada yang semangat ketika sidang, antusias, ada yang down gitu ya, down gitu. Mungkin karena ekspektasinya tinggi, kemudian ketika diujikan dia belum kuat mentalnya, akhirnya kadang ada yang nangis tapi bisa melanjutkan alhamdulillahnya. Nah, yang harus ditanamkan kepada anak-anak peserta didik SMP PCI ini, bahwa sidang tahfiz ini tidak mengerikan itulah ya gitu. Ya seperti sidang-sidang pada umumnya gitu.
seperti ujian-ujian pada umumnya, cuman namanya sidang mungkin ya, agar lebih pada formal gitu. Namun mungkin anak-anak ketika mendengar sidang lebih pada ke ini harus serius, harus tegang, padahal yang penguji sidangnya pun Guru-guru tahfiz. Guru-guru tahfiz gitu. Oke, mungkin itu anak-anak kalian kepo nih, pada takut kenapa sih tidak ingin untuk maju sidang tahfiz, padahal itu menjadi bekal kalian ke jenjang selanjutnya, bahkan bukan jadi jenjang selanjutnya, bekal kalian untuk ke akhirat nanti. Betul Pak Sidik? Betul. Nah, mungkin itu Pak Sidik yang bisa saya pertanyakan, tanya-tanya ke Pak Sidik selaku narasumber saya di hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari Ramadan Pak Sidik Ya. Hari Ramadan, hari ke berapa Pak Sidik? 7. Hari ke-7. Hari ke-7 di bulan Ramadan ini, alhamdulillah anak-anak masih tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pembelajaran di sekolah, pun penghafalannya masih tetap diterapkan kepada guru-guru tahfiz untuk menghafal. Dan pesan dari saya selaku moderator di podcast PCI kali ini, anak-anak supaya bisa menjaga ayat-ayat Al-Quran selaku bekal kalian di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Oke. Untuk hari ini saya tutup dengan alhamdulillah karena masih diberikan kesempatan dan sehat walafiat Pak Sidik. Amin. Terakhir mungkin saya tutup, peran keluarga di luar sekolah cukup penting karena selaku guru juga di rumah, bukan hanya di sekolah. Mungkin itu saja Pak Sidik yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penutup yang Pak Sidik sampaikan? Itu tadi hampir sama kepada peserta didik, dia melihat visi misi sekolah ini gitu, menjadi khalifatullah di era revolusi 5.0 gitu ya. Itu adalah artinya bahwa kelak kalian mau jadi arsitek, kalian mau jadi dokter, mau jadi menjalani profesi-profesi di masa depan, mau sebagus apapun silakan, tapi diiringi dengan sifat-sifat khalifah atau Abdullah, karena itu tujuan manusia diciptakan khalifah fil ard, dan Abdullah khalifah fil ard itu ketika kita menjalani sebagai manusia di muka bumi, dan Abdullah itu ketika kita menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Makanya di visi misi PCI itu tujuannya adalah untuk menjadikan nanti kelak peserta didik itu menjalani profesi, katakanlah dokter yang taat kepada Allah, gitu. Dokter yang bisa ngimamin, gitu. Arsitek yang bisa taat kepada Allah atau yang bisa baca Quran, hafal Quran. Kemudian presiden, katakanlah semoga ya peserta didik PCI ada yang jadi presiden yang taat kepada Allah dan hafal Quran gitu. Oke. Itulah gitu. Keagamaan yang harus ditingkatkan kembali, ya. Hafalan yang harus ditingkatkan kembali, dan tolak ukur di Islam adalah sholat mungkin. Ya, diseimbangkan. Oke, mungkin itu saja Sobat PCI yang bisa Mas ini sampaikan dan saya tanyakan. Mungkin jika Sobat PCI ingin bertanya, kepo nih kepada guru-guru tahfiz di PCI itu, apa saja sih yang akan ditanyakan oleh anak-anak PCI yang penasaran untuk ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di YouTube SMP PCI. Oke Pak Sidik, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Sidik atas waktunya. Kami Dafa Hairul Jain dan Sidik Bayi Santotaus. Oke, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, tabarakallah minal amin.